Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Gustri. Terus boleh kan ini kayaknya tegang semuanya. Jadi saya pernah jadi mahasiswa juga. Saya pernah kuliah di seni rupa di Solo. Terus ngambilnya tata rupa pentas. Setelah itu kuliah lagi di Jogja ngambil fotografi dan alhamdulillah nggak lulus. Tapi gini cerita sedikit. Sebenarnya kalau fotografi itu menurut saya itu tidak harus lulus, tapi harus paham apa itu fotografi. Nah, nanti kita bisa cerita di sini. Di fotografi itu ada berapa genre, ada berapa mazhab atau nanti kita bisa bahas. Oke teman-teman semuanya, kita ketemu lagi di video tutorial kali ini. Kita kedatangan tamu seorang praktisi fotografi ya. Barangkali sebagian teman-teman sudah tahu karena beliau adalah owner sekaligus pimpinan di Omahku Fotografi. Jadi barangkali untuk yang sering berfoto untuk grup dan sebagainya mungkin pernah dengar nama ini. Ya, dari ini kita kedatangan namanya Mas Tri atau Om Tri, silakan mau dipanggil apa juga sama seperti saya. Jadi praktisi ya, jadi di kelas ini kita akan lebih bincang-bincang fotografi dengan santai dan relax. Oke Mas Tri, terima kasih untuk kehadirannya di pertemuan ini. Ya, saya akan langsung aja mau meminta informasi ke Mas Tri untuk dibagikan kepada teman-teman mahasiswa dasar-dasar fotografi. Yang pertama tentang apa sih Mas sebetulnya yang dimaksud dengan foto still life itu Mas? Fotografi still life itu motret benda mati kalau nggak salah saya lihat di internet kemarin gitu. Jujur saja untuk teori-teori fotografi yang textbook gitu saya sudah lupa. Jadi kalau mungkin lebih jagoan Mas Kus karena mengampu di kelas gitu. Mungkin ya benar kalau saya motret beberapa ya, tapi kalau kalau orang Jawa ngomong tirik-tirik detail gitu mungkin sudah agak lupa. Tapi nanti siapa tahu ada beberapa pertanyaan jadi kelingan lagi, jadi inget lagi. Jadi itu tadi kalau fotografi still life ya memotret benda mati. Tugas kita sebagai fotografer nek ngomong Jawa itu nguripki, memberi muluk-muluknya memberi ruh foto itu. Sebenarnya tapi nanti endingnya gimana caranya fotografi itu bisa ada ruhnya ya nanti kita coba. Salah satu pasti lightingnya. Ketika kita motret ini saja langsung cepret sudah kelihatan, tapi pasti akan beda ketika kita treatment dengan lighting yang di kampus ini ada. Gimana caranya nanti kita coba. Tapi sebelumnya ini mohon maaf ini nanti yang kita praktekkan di sini itu sangat basic gitu. Nah, nanti ke depan makanya tadi saya tanya ini semester berapa? Semester 3 baru mau masuk fotografi 1. Jadi basic gitu. Harapannya mungkin banyak yang tertarik di fotografi, ketika nanti tertarik bisa ngulik lebih dalam lagi. Toh sebenarnya apa yang saya sampaikan di sini itu kalau teman-teman itu memang mungkin niat atau passionnya di foto, kita nyari di internet itu banyak. Cuman menurut saya belajar di internet itu susahnya kan ya 2 dimensi. Maksudnya kita hanya bisa melihat. Ini teman-teman yang nggak datang di sini ketika kita ngomong dia nggak ngerti jarak antara objek dengan background. Ini kalau di kampus dulu namanya tanpa batas. Ada yang ngomong tabletop tapi tanpa batas. Maksudnya ketika dilihat di sana itu tidak ada garis pemotongnya. Mungkin belum paham maksud saya. Jadi nanti ada beberapa teori foto yang ya mohon maaf karena memang baru mau mulai, ada beberapa yang belum paham. Sekali lagi kalau memang besok tertarik pasti akan nge-track di internet, di YouTube gitu. Kira-kira prolognya itu dulu. Oke, ya itu ya. Jadi teman-teman akan nanti lebih jelas, mungkin juga menjadi lebih banyak tanda-tanya. Itu bagus, nah supaya kita dengan banyak pertanyaan, dengan tanya-tanya menjaga pikiran kita bisa belajar dari materi ini. Ya berarti karena benda mati ini, benda matinya apa aja materi? Apakah ya
khusus harus dibuat foto tertentu atau dari yang sekitar kita sehari-hari, sebetulnya tadi kita bisa memberikan tadi ya, atau memberikan value kepada foto supaya dari yang biasa sehari-hari bisa menjadi sesuatu lebih. Apakah kira-kira begitu? Ya, jadi gini, salah satu tugas fotografer adalah mendeliver foto ini sampai ke orang yang melihat. Nah, kalau di Visipol ini apa mas? Fakultas Viskom maksudnya nanti ini ada fotografi komersial gitu ada juga. Ada advertising, ada jurnalistik. Nah, apalagi kalau advertising, dia mungkin sangat bertanggung jawab untuk penjualan produk foto itu. Tapi mungkin kalau kita belajarnya di jurnalistik masuk seperti ini kan enggak. Itu pasti ada teorinya lagi. Mungkin beliau-beliau dosen pengampu lebih paham. Jadi memang fotografi itu di kehidupan kita itu sampai kapanpun masih butuh. Mulai dari ya foto kelahiran, foto nikahan, foto kematian, foto produk, foto itu pasti kita akan ketemu. Jadi mungkin mau ya gini, kadang-kadang karena apa yang saya pelajari dulu murni fotografi, maksudnya semua tentang fotografi. Jadi untuk mahasiswa komunikasi kadang-kadang merasa nggak butuh, dalam tanda kutip merasa nggak butuh. Tapi padahal sebenarnya berapa SKS? 2 SKS, apalagi 2 SKS. Itu kadang-kadang dulu kalau saya kuliah, mata kuliah Pancasila berapa SKS? 2 SKS, C aja cukup lah, D aja cukup. Maksudnya sebenarnya nggak gitu juga. Kalau apalagi komunikasi itu sangat penting. Tapi ya nggak apa-apa karena kadang memang bukan passionnya di situ. Makanya yang saya sampaikan nanti kalau memang beberapa tidak klik atau tidak sambung dengan teman-teman, mungkin bisa tanya waktu di kelas dengan Mas Gus gitu saja. Itu dulu. Oke, jadi betul ya, kalau di awal kuliah kita Mas Sam secara teoritis menyampaikan bahwa bagaimana kaitan komunikasi dengan kenapa ada mata kuliah fotografi ini. Kita juga tahu sendiri dari praktisi bahwa memang ini sangat krusial bagaimana sebuah karya foto berupaya mendeliver atau menyampaikan pesan-pesan yang kemudian menjadi nilai lebih, menjadi sangat penting. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana membuat satu hal yang tadi mungkin biasa-biasa saja sehari-hari ataupun produk yang khusus menjadi value-nya lebih, menjadi tidak hanya sekedar seperti yang kita lihat sehari-hari. Kita akan belajar dari dia, kita akan lihat nanti bagaimana itu dipraktekkan kita. Nah seringkali jadi pertanyaan adalah saya kan nggak punya peralatan itu. Nah poinnya di sini adalah kita akan belajar bagaimana apapun nanti peralatan yang ada, tetapi yang kita belajar di sini adalah sedikit banyak value itu akan meningkat dari yang sebiasa-biasa saja. Tentunya kita tidak bisa dengan peralatan yang terbatas. Tentunya ingin seperti kalau membuat foto dengan kemampuan yang komplit dengan peralatan yang lengkap, lalu hasilnya sama, tentu tidak. Tetapi setidaknya kita akan memberikan nilai lebih dari yang semestinya hanya sekedar kayak gini bisa menjadi lebih. Nanti kita akan lihat bagaimana itu, kita tunggu setelah pesan-pesan berikut. Oke, terima kasih. Saya ingin menjelaskan dari beberapa foto saya ini, tapi mungkin dibantu Mas Wahyu untuk nyekro ya. Jadi kalau ini di fotografi namanya tekniknya black glass. Jadi saya ngasih gambaran foto ini ya memang kesannya rumit, tapi karena memang itu realitanya begitu. Jadi makanya kita bikin cepat saja. Saya cuma pengen ngerti bahwa kita bisa membuat foto seperti ini dengan alat kurang lebih seperti ini. Ada beberapa memang alat yang di sini tidak ada, tapi mesti di studio. Tapi intinya kurang lebih gini. Nah, ini gambar sepatu ini sebenarnya kan kita dekat dengan keseharian kita. Jadi kalau still life itu sebenarnya kita bisa motret apa saja. Apa saja dalam arti apa saja, benar-benar apa saja. Makanya kadang-kadang saya tertantang untuk
ngomong itu sepatu merah gitu ditaruh ke sini, saya nggak apa-apa juga. Nanti kita bisa bikin sekali lagi dengan alat seadanya, maksimalnya seperti itu. Oke, ini juga masih bergelas. Ini kebetulan motret perak di Jogja. Lightingnya kurang lebih dengan alat seperti ini bisa lagi. Ini sepatu olahraga saya yang sudah bulukan 6 atau 7 tahun. Masih saya iseng aja habis jalan-jalan. Barusan COVID awal-awal itu nggak ada kerjaan. Apa ya? Wah, tak taruh di langsung ya. Tak taruh di kursi, saya foto. Lightingnya sama, maksudnya sama, alatnya kurang lebih sama seperti ini. Ini menggunakan 2 lampu. Oke. Terus kalau ini kebetulan produk. Jadi produk advance ini di Candi di Semarang memang kerjaan kali ini. Ini tekniknya breakgrass sama. Ini sudah sama masih. Oke. Ini produk orang Bandung. Oke. Kalau ini tokonya di Salatiga udah tutup ini sekarang depan Kelenteng ini. Oke, terus ini juga bikin portofolio. Karena kebetulan ada kain yang warnanya coklat, iseng, sekali iseng, terus ada sepatu teman saya, ya sudah tak taruh gitu aja. Ini satu lighting. Karakter lightingnya seperti ini juga. Terus masih sama itu tadi, masih satu sesi yang sama. Ini saya cuma bikin portofolio. Kebetulan ada kerjaan di Rembang, ada perusahaan penangkap ikan. Jadi dia nangkapnya di daerah Papua, tapi produknya ngemasnya di Pati, Rembang. Ini kita bikin portofolio untuk menawarkan pekerjaan itu. Terus, ini awal-awal COVID, karena kebetulan motret saya sepi, saya bikin kebetulan istri saya bikin donat, tak potreti saja, tak jual di Facebook. Murni ini, ya itu tadi. Apa ya? Ini masih still life, sama. Sorry, balik sedikit. Nanti ketika fotografi komersial dan sebagainya, teman-teman, sorry, ada space kosong. Itu kadang-kadang kita butuhkan untuk memberi tulisan. Kadang-kadang kita ngelihat ikan white coffee kok produknya di sini kosong. Itu kadang-kadang untuk tulisan itu. Oke, ini satu lighting. Ini kalau di fotografi namanya dark food. Oke, terus masih sama ini apa itu lupa namanya. Roti apa enggak tahu. Terus ini juga rawon ini kemarin awal-awal Covid nih. Pokoknya coba bikin portofolio. Ini asam-asam kakap. Ini cuma ditata-tata sebelum masak, kok kayaknya bagus ya, saya foto. Ini satu lighting tapi outdoor, menggunakan softbox. Jadi karakternya lembut. Oke, terus masih sama. Itu ini tulisannya juga masih sama. Oke, ini sekali lagi saya cuma ngasih gambaran foto ini. Siapa tahu nanti ketika kita diskusi ada materi yang bisa ditanyakan pas sesinya juga. Oke, terus sudah ya. Oke, jadi nanti boleh bertanya dari beberapa materi yang dilihat ketika kita juga mempraktekkan pas pemotretannya. Gitu. Gimana, langsung dipraktek atau ada yang butuh tanya atau sama sekali blank? Kalaupun blank, kira-kira blanknya itu bagian mana, boleh tanya. Ini sesinya sangat santai, jadi jangan, itu berat. Enggak, fotografi itu gampang. Semua orang yang mengajarkan fotografi untuk awalan, pasti akan ngomong fotografi itu gampang. Apalagi sekarang. Semua handphonenya ada kamera kan, pasti bisa. Jadi, nanti ketika kita sudah mulai seneng fotografi, baru berkesan atau baru mulai dapat susahnya. Tapi motret itu sekarang gampang. Sudah kenal juga kemarin gara-gara Covid virtual fotografi, ada yang udah nyoba belum? Tapi pernah dengar belum? Jadi mungkin pacarmu di sana, aku potretin kebetulan dia di mana, dia Tambua atau di Waingapu atau di mana, dipotret di sana, kita motret dari sini, itu juga bisa. Makanya ini ada beberapa pertanyaan, silahkan. Nanti kita bahas di sini. Memang
itu tadi sekali lagi saya ngomong kalau memang fotografi di Viscom itu cuman materi apa ya tambahan, kadang-kadang memang nggak tertarik lah. Tugas Mas Kus juga mungkin memberi sedikit edukasi bahwa ini penting juga gitu loh. Ini penting juga. Kalaupun ternyata tidak atau bukan menjadi fotografer, tapi kan itu sangat erat dengan materi berikutnya yang akan kita belajar. Selain itu juga di kehidupan pasti tetap kita butuh gitu. Oke? Ini ada yang bertanya atau ya? Lampu ya gini nanti ya. Oke. Jawabnya bisa, tapi kalau sempurna nggak bisa. Jadi sekali lagi gini, kalau kita memotret seperti ini dengan lampu belajar gitu ya, itu bentuknya bisa. Tapi kan itu tadi karakter cahaya itu beda-beda. Satu itu. Terus lampu ini dengan lampu itu kan ini putih, itu ada agak kuning. Nanti tugas Mas Kus berikutnya adalah di fotografi itu ada cahaya tungsten, ada daylight, ada itu nanti ketika sudah masuk di benar-benar fotografi. Tapi kalau pertanyaannya bisa nggak? Bisa. Tapi kalau sempurna ya nggak bisa. Gitu. Maksudnya nggak bisanya tuh untuk difoto tok krek jadi dapat. Teman kalau kita dapat putihnya seperti ketika kita belajar teori foto beneran ya nggak bisa. Jadi tugas saya kesini itu cuman apa ya, nek wong Jawa ngomong ngompori, ngasih spirit kamu bahwa motret aja, gampang gitu. Nanti ketika sudah kecanduan foto, pasti akan mencari sendiri. Gitu. Jadi akan sakau motret gitu, pasti akan golek dia, akan cari. Ya kan sekarang teman-teman ngerti sopo, artis sopo, jeng cowok, yo itu cantik, didiemin aja mesti kepo kan nyari sendiri. Fotografi juga gitu. Kalau memang ternyata passionnya ada sedikit tentang fotografi, nanti begitu kelar, oh siapa tahu ketika kita ngobrol di sini ada sedikit menginspirasi. Nanti begitu pulang, umpama tadi saya ngomong black glass fotografi, umpama terus teman-teman black glass fotografi. Hari ini ya, saat ini langsung black glass fotografi itu semua keluar. Kalau memang passionnya di foto, ketertarikannya di foto gede, ketik detik ini juga bisa. Makanya jadi lebih mudah sekarang dibanding dulu ketika kita kuliah. Karena kan akses internet 1 jam dulu paling tidak itu 15-20 ribu di Jogja. Saya kosnya di Taman Siswa. Jadi kalau mau masuk internet itu sangat mungkin hari itu nggak makan. Karena 15 ribu 1 jam. Sekarang kan handphone apapun kita bisa cari. Gitu. Kira-kira gitu. Ada yang bertanya lagi? Ya. Mas, kalau boleh bilang dari salah satu gambar aja posisi lightingnya di mana, terus sama ngambil angle fotonya dari mana? Boleh di foto pertama? Foto pertama. Ini. Oh gini. Saya cuma ngasih ilustrasi ya. Ini teorinya namanya black glass fotografi. Jadi ini kacanya itu 2 meter kali 2 meter. Ini kaca. Warnanya hitam. Terus produk ini kita taruh di sini. Ini bayangin kaca kotak ya. Ini kita taruh di sini hitam. Terus kita pakai lampu, kita sentrong, kita serot ke sana. Motretnya dari sini. Nih, sorry nutup ya. Jadi begini, ini benda di sini, ini benda di sini. Terus lighting putih ini ya. Sorry putih ini karena pantulan di atas sana. Jadi karena di sana itu putih, terus di sini itu hitam, dia mantul dapat putih ini. Makanya seperti ini. Satu lagi lighting ini dapat putihnya, di pisau ini di atasnya ada flash lagi, ada lampu lagi. Seperti ini ditaruh di atas. Nanti kalau memang benar-benar kapan tertarik, boleh kawan-kawan tanya ke saya, boleh nggak apa-apa. Ini di atasnya ini tidak harus flash, tapi bisa kertas kalkir atau kain putih,
untuk memunculkan putihnya ini. Putihnya si pisau. Jadi lighting yang muncul di sini itu semua lighting pantulan. Nggak ada lighting yang kita langsung masuk ke sini. Nggak ada. Ya. Sangat mudah ketika itu melihat sebenarnya. Tapi kalau memang nanti kita coba. Memang tidak semuanya bisa saya jelaskan di sini karena mohon maaf keterbatasan alat. Tabletop ini kalau sekiranya teman-teman mau bikin foto yang dahsyat sangat mungkin. Ini lebih dari cukup. Bayangkan nggak kalau lampu itu kita taruh di bawah sini gitu ya. Kira-kira munculnya warna putih atau hitam atau bisa bayangkan kan? Jadi produk kamu taruh di sini gitu aja. Lightingnya dari bawah. Itu sudah pasti kelihatan beauty-nya, sudah pasti kelihatan mewahnya. Nah, tugas fotografer, entah itu hobi, entah itu enggak, itu menampilkan foto yang menurut kita oke. Maksudnya saya pengen menampilkan glamour fotografi. Oh, lightingnya harus seperti ini. Saya pengen menampilkan momo cewek ini biasa, tapi biar kelihatan cantik gimana? Ya kita tugasnya kita. Bukan terus di Photoshop nanti di facial cedik-cedik, ya itu salah berikutnya. Cuman jadi mau ini mbaknya di foto gimana supaya mukanya biar beauty lebih kelihatan halus gitu. Nah, nanti kita belajar tata cahaya. Tapi inti fotografi itu tentang cahaya. Jadi kalau foto ini saya taruh di sini, terus kita potret, yang muncul gambarnya. Tapi kalau capaiannya bisa seperti ini, ya mohon maaf nggak bisa. Gini, saya mau cerita ini sepatu saya, ini sepatunya siapa? Tasya. Nah, kita fotografer itu kadang-kadang itu masalah jam terbang. Kita harus melihat secara benda itu kalau orang Jawa ngomong ya, itu nyeni mana? Secara estetik lebih estetik mana? Nah, kalau saya pribadi, bukan karena punya saya, lebih enak ini dibanding ini. Secara fotografi. Jadi, ada benda-benda itu yang sangat fotogenik. Sorry, kalau ada beberapa teman-teman yang nggak paham itu fotogenik dan sebagainya, nanti bisa tanya di internet gitu. Jadi, ini ditaruh gini, menurut saya ini kurang fotogenik dibanding ini. Sekali lagi bukan karena ini sepatu saya. Jadi, foto ini, sepatu ini lebih fotogenik itu ataupun itu dibanding ini. Bukan berarti ini nggak bagus ya, fashionable ya, cuman secara fotografi kurang. Makanya tadi saya waktu ke sini, wah aku mau foto ya, kebetulan pas di sini ternyata nggak ada barang yang menurut saya oke. Atau ini foto ini di foto ini akan sangat bagus karena apa? Ini ada teksturnya, ada halusnya, ada itu pasti lebih menarik dibanding cuman ya sama-sama make cuman semua halus gitu. Bukan berarti jelek, itu enggak, tapi secara fotografi dia akan lebih banyak ceritanya gitu. Oke, saya akan nyoba foto ini saja ya. Oke, sekarang kita mencoba praktek memotret sepatu saya ya. Maksudnya tolong teman-teman jangan terlalu tegang karena fotografi itu menyenangkan gitu. Sangat menyenangkan. Makanya itu tadi saya ngomong apapun yang kita foto itu sebenarnya bisa. Jadi sekarang kita mencoba memotret sepatu ini dengan lighting di kampus yang kapan saatnya pasti teman-teman bisa pakai karena memang salah satu fasilitas di kampus ini kan ada 2 lampu ini. Ini sebenarnya sangat lebih dari cukup dengan merek. Ini hampir sama dengan yang di studio saya. Jadi oke, sekarang kita coba dulu fotonya. Nanti teknisnya ketika kita lihat di sini gimana Mas Wahyu? Maksudnya? Oh gitu. Oh, satu lagi. Ini idealnya dalam fotografi di studio itu idealnya ada flash meter juga. Saya ngomong ini menggunakan standar studio yang baik dan benar. Tapi ketika kita masuk di kampus atau beberapa juga nggak ada. Tapi intinya kita bisa mengontrol lightingnya itu
seberapa kuat. Nah, nanti shoot saya ini karena kebetulan kita tidak menggunakan alat yang namanya flash meter, sangat mungkin saya shoot under atau sangat mungkin over juga. Makanya karena memang tidak ada pengaturnya, nanti dari hasil foto ini kita bisa lihat di slideshow-nya gitu ya. Ini sudah kelihatan fotonya, tapi nanti dilihat di sana. Saya ingin membandingkan antara foto ini dengan menggunakan namanya standar reflektor, terus ada honeycomb-nya, terus ada bandornya tanpa menggunakan reflektor. Satu lagi kita menggunakan reflektor warna putih. Oke. Ini Mas siapa tolong dibantuin taruh sini ya. Oke. Sip. Coba maju lagi sedikit. Sorry, lepas dulu. Nah, nanti gambar kedua ini juga bisa dilihat di slideshow-nya dibandingkan gambar 1 dengan gambar 2. Jadi bahwa fotografi itu memang salah satu nyawanya adalah lighting-nya. Kalau kita memotret ini, gini aja. Saya foto tanpa menggunakan flash. Nanti dari 3 foto ini bisa dibandingkan. Under sebentar. Nggak bisa ini. Masih under. Oke. Nanti kita akan bandingkan satu lighting menggunakan cahaya apa adanya ini, satu menggunakan standar reflektor honeycomb, satu lagi menggunakan standar reflektor plus reflektor. Nanti kita bisa bandingkan. Intinya bahwa motret itu mudah ketika kita paham dengan alat yang akan kita gunakan. Selain itu kita juga mesti sering-seringlah memotret. Karena fotografi itu di kehidupan kita, tiap hari itu kita nge-frame gitu. Saya ngelihat Mas siapa ini? Ya, saya nggak begitu dengar. Itu kan saya nge-frame. Set gini. Terus ngelihat Mbak yang kameramen sedang main HP gini. Set saya nge-frame. Saya dengan siapa? Tasya, ini saya nge-frame. Makanya tiap hari itu kita selalu nge-frame. Di kampus, di kelas kita nge-frame teman kita yang cantik nge-frame. Oh, nge-frame. Karena nggak mungkin kita melihat tidak ada garis kanan kiri atas bawah, nggak mungkin, pasti ada batasnya. Semakin ke kanan ke kiri semakin blur, semakin ke atas ke bawah semakin blur. Jadi itu salah satu kayak prinsip foto pasti gitu, ngelihat gini, sini nggak fokus, sini nggak fokus, sini nggak fokus, sini nggak fokus. Bahwa intinya motret itu gampang ketika kita mulai mencoba. Sekali lagi tugas kita, saya di sini cuman ngasih spirit teman-teman fotografi di Viscom ini penting, minimal ya keluar nilainya B gitu aja lah. Kira-kira begitu. Kalau ada yang ingin tanya langsung nggak apa-apa. Ada? Dari sesi ini. Oh, lihat, oke. Nah, sip. Nah, ini yang terakhir. Nggak pakai light. Iya, nggak pakai. Ini terlalu over. Pernah dengar over? Oke. Ini under. Ini under banget. Nah, ini yang menggunakan reflektor. Ini yang tidak. Oke. Nah, nanti ketika fotografi sudah dikerjakan, kalau untuk personal work kita cuman bikin portofolio dalam tanda kutip suka-suka. Ini sebelah kanan
gelap nggak apa-apa. Kalau memang teman-teman saya pengen bikin foto itu gelap kok. Tapi kalau kita sudah hubungannya dengan kliennya ada draft, saya pengennya clean shoot. Ya kita sebagai fotografer bikin foto itu clean shoot. Tapi kalau memang aku pengen motret apa ya, ikat pinggangnya siapa, bawa ke sini difoto bisa. Nah, pertanyaan tadi Mas siapa tadi, kalau gimana kalau menggunakan cahaya lampu seadanya? Ya bisa saja. Nanti kita bisa coba juga. Hasilnya pasti beda. Karena di lampu itu ada derajat Kelvinnya. Jadi kalau misalnya ini diukur ada derajat Kelvinnya. Lampu belajar kita ada derajat Kelvinnya juga. Itu yang membedakan hasilnya. Kadang-kadang kan kita bisa lihat foto ini kok bisa putih ya, selain diedit ya. Kok bisa cleannya putihnya seperti itu. Itu sangat mungkin lightingnya yang beda. Jadi lampu ini pun ini ada derajat Kelvinnya juga. Kalau untuk lampu continuous untuk studio foto atau studio syuting gitu kan ada derajat Kelvinnya. Kalau ingin bikin sesuatu fotografi tentang lighting yang di rumah, mungkin sekarang edionnya pakai lampu bukan edionnya. Kalau lampu belajar ya bisa, cuman menurut saya kurang maksimal, mendingan lampu emergency lamp itu loh. Kan sekarang muncul kan yang ada yang segini 40 ribuan, yang produk Chinese sana ada lampunya di PJ tengah kanan kiri, ya itu lebih oke. Makanya bikin seperti ini bisa lebih bagus. Nanti kalau Mas Kus sudah ngasih materi fotografi dasar 1 atau ya Mas 1 itu bisa eksperimen menggunakan tripod atau tidak menggunakan tripod, kamera ditaruh nanti kalau sudah dapat teorinya ditaruh pakai speednya yang paling lambat, terus senternya ini digerakkan gini, hasilnya seperti apa. Itu kalau di fotografi painting with light jadi seperti apa, itu eksplorasinya tanpa batas. Atau kalau enggak coba masuk ke kamar kos, kameranya di B, itu bisa kamera itu memotret lebih dari 5 jam posisi crack. Waktu teman-teman tidur gelap total, itu di PZ crack dikunci, kira-kira 5 jam baru dimatiin, nanti hasilnya seperti apa, posisi gelap total. Maksudnya gelap total kamar, segelap-gelapnya kamar pasti ada temaram kan, itu masih bisa dipotret. Jadi kalau ini semua dimatikan, hanya lampu kontrol itu kita press di sini, ini nanti kerekam juga. Memang waktunya lama, itu sangat basic di foto, dan idealnya mencoba pas saat sudah dapat materi. Ada pertanyaan lagi atau bingung, boleh tanya apapun. Yang bingung yang mana boleh tanya apapun. Bingung ya, tanpa ini tadi sudah kita coba, makanya besok pas di nah bentar, sini ini. Jadi seperti ini. Nah, itu yang membedakan cahaya ini dengan ini. Nanti ada, makanya tadi kita bikin sesi pembanding cahaya apa adanya. Ini cahaya pakai flash dengan honeycomb, standar reflektor honeycomb ini. Terus satu lagi honeycomb plus apa itu? Reflektor. Nah, ini yang pakai reflektor. Tadi kan pakai reflektor tuh, ya sebelah sana putih. Ini jadi terang juga. Kalau ini enggak, tanpa reflektor. Nah, itu tadi yang saya sampaikan, kenapa saya pengen menggunakan ini dan ini, karena hasilnya pasti seperti ini. Dari fotografi sebutannya ini menghasilkan dramatik. Jadi ada beberapa yang bisa kita munculkan moodnya dengan mengatur lighting. Nanti kita coba lagi menggunakan softbox itu, kita potret
satu shoot. Jadi ini kita ganti dengan softbox itu. Kita potret hasilnya seperti apa. Oke, sekarang kita mencoba menggunakan lighting pakai softbox ya. Tadi kan kita semua sudah. Sekarang kita pakai softbox, nanti sekali lagi hasilnya dilihat di slide show-nya. Inilah waktu motret, setelah ini boleh tanya juga ya. Nah, ini tadi yang ini hasilnya. Ini pembandingnya. Oke, nanti kita pilih dulu foto yang akan kita tampilkan di slideshow. Jadi kurang lebih hanya seperti itu di fotografi menggunakan tabletop. Memang kalau kita menggunakan lighting seperti ini, softbox ini memang karakternya harus dipelajari sebelum kita motret still life-nya. Jadi kita harus tahu dulu softbox itu fungsinya menghasilkan foto dengan karakter seperti apa. Terus kalau standar reflektor menghasilkan foto dengan karakter seperti apa. Kira-kira seperti itu. Kita butuh mencoba menggunakan cahaya seadanya enggak? Maksudnya lampu itu. Oke, kita sekarang coba memotret produk. Kita mencoba memotret push on. Kita coba dulu. Oke, sekarang kita mencoba memotret komersial fotografi. Jadi itu tadi kita mau motret kotak lampu. Lampu kita dekatkan. Nanti untuk teknisnya dijelaskan Mas Kus. Karena lampu ini dekat dan kita butuh detail semua tulisannya, nanti diaframnya menggunakan f16 atau mungkin 11 kita coba dulu karena sekali lagi kita nggak bawa flash meternya. Kira-kira hasilnya seperti ini. Semakin lampu ini dekat ke objek yang high reflected, jadi fotonya akan lebih gimana, susah ini karena gini, nanti kita lihat di gambar saja. Karena maaf saya menyerangkan ini tekniknya sangat complicated. Jadi mungkin tugas Mas Kus untuk menjelaskan dari foto saya ini. Oke, itu untuk sesi foto komersialnya seperti itu. Oke, kita mendekatkan lampu, semakin dekat itu akan soft karakter di objeknya. Dan untuk foto produk sebisa mungkin memang munculnya harus beauty. Sekali lagi sesuai dengan konsep dari klien, seandainya memang itu klien. Tapi kalau memang itu personal work, kita pakai satu lampu pun tidak apa-apa. Kita bisa memunculkan juga dengan satu lampu seperti sepatu tadi, kita menggunakan satu standar reflektor. Semakin besar standar reflektornya akan semakin lembut di produk yang akan kita foto. Ada pertanyaan? Atau semakin bingung? Mas Wahyu mungkin bertanya, ada pertanyaan? Oke, kita mencoba menggunakan cahaya yang benar-benar seadanya. Kita pakai handphonenya Mas Wahyu. Jadi kita memotret botol wine. Saya yang motret fotografernya pengen ini nanti di sebelah sisi kanan saya itu keluar highlightnya, keluar sinarnya di sebelah sini. Kita sengaja pakai kertas putih, kita pantulkan ke sini supaya kertas putih ini nanti nempel putihnya di sini. Sebenarnya kita juga bisa kanan kiri, tapi itu kreativitas fotografer. Dan kita pengen botol ini kita bikin seperti apa. Satu, ini cuma ilustrasi lagi. Seandainya kita tidak menggunakan ini, terus kita pakai senternya hilang, center sudah. Oke. Kita juga bisa sebenarnya dari bawah begini. Ini juga bisa untuk bikin foto still life dengan cahaya seadanya. Semakin besar power center ini, kita akan bisa lebih
kreatif lagi. Oke, sekarang kita coba dulu. Karena ini di studio jadi memang mesti gelap total dan usahakan menggunakan tripod. Kalau tidak ada tripod, ya gimana caranya pakai kursi atau di isolasi atau gimana, tapi intinya kamera itu biar bisa diem untuk mengcapture dari objek yang akan kita foto. Sorry, ini tolong dimatikan, nanti kita lihat. Ini cuma gambaran, jadi nggak mungkin sempurna. Begitu dulu. Oke, ya lampu dinyalakan boleh. Oke, sesi ini tadi bisa dibandingkan sebelum dan sesudahnya. Jadi sebegitu mudahnya kita memotret menggunakan cahaya yang kita punya di kamar. Sebenarnya semua pasti punya handphone, tinggal kreativitasnya di mana. Kira-kira begitu. Nanti kalau lebih detailnya mungkin bisa ditanyakan dengan Mas Kus di sesi di kelasnya gitu. Kalau reflektor sendiri itu kita bisa pakai apa? Gini, reflektor itu fungsinya kan memantulkan cahaya. Nah, itu kreativitas kita. Kalau kita pengen ini keluar itemnya, reflektornya itu bisa pakai item juga. Itu ada yang nyebut gobo, ada yang nyebut gobo gini. Kalau ini seandainya sudah keluar putihnya, terus di sini pengen ada shadow yang lain, kita bisa pakai satu lampu lagi, center taruh di sini, terus ada coret-coretan kayak siluet, itu bisa juga. Itu namanya yang potong-potong itu namanya gobo. Nanti kita bisa muncul di gambar itu tadi, di belakangnya ada garis-garisnya. Reflektor ini juga bisa pakai apa ya, grenjing itu plastik boleh, terus kaca juga bisa. Tapi memang idealnya kalau untuk memotret botol, reflektornya itu bisa begini, bisa melengkung tanpa batas. Jadi kita bisa bentuk sesuka kita. Ini bisa kita bikin lightingnya, bisa kita bikin bentuk persis botol juga bisa. Jadi ini tadi karena ya benar-benar cahaya apa adanya gitu. Nah, kalau kita menggunakan lampu belajar, sebisa mungkin kalau saya pribadi tidak mungkin saya bikin begini, karena pasti akan spot akan keluar titik ininya, tidak menyebar. Tapi kalau konsep kita pengen bikin foto itu supaya ada ininya, ya sudah. Kalau fotografi itu sebenarnya gini, apa yang ada dalam benak kita bisa memvisualkan, ya sudah, berarti itu goal. Karena memang konsepnya personal ya. Kalau kerjaan beda. Jadi aku pengennya ini banyak titik-titiknya gini. Ya kita bikin center yang banyak. Kalau konsepnya memang begitu. Tapi kalau saya pengen ini keluar lightingnya halus, ya kita pantulkan, kita refleksi. Ini begini. Semakin dekat asal dengan catatan ini terang. Nah ini kita bisa atur di sana. Ini seperti apa ya shadow yang garis outline-nya yang muncul di sini. Semudah itu. Jadi usahakan kalau memotret benda yang high reflected, itu dulu kalau di fotografi namanya specular container. Jadi kita memotretnya semua cahayanya pantul. Semua pantul. Ini bisa dilihat sebenarnya kalau posisi gelap ini. Atau kalau menggunakan, nanti kalau ada materi masuk studio, kita bisa menggunakan softbox-nya itu, karena softbox-nya gede, karena kita pengen dapat cahayanya di sini kecil, softbox ini kita kasih hitam kanan kirinya sesuai yang kita mau. Jadi kita bisa bikin lighting itu hanya keluar segini dari softbox itu tadi, kita bikin segini bisa. Berarti kanan kirinya kita bikin hitam. Atau kalau kita pengen dapat cahaya
sorry mungkin ada beberapa yang kurang jelas, tapi nanti ketika sudah masuk kelas pasti akan lebih jelas. Softbox segini kita pengen cahaya yang sini saja, berarti sini yang dihitam, di blok ya. Ini kita geser, cahaya ini yang akan kena ke sini. Tadi kan ada satu sesi softboxnya di sini. Tadi softbox di sini tuh yang kena itu sebenarnya sisi sini. Softboxnya bentuknya begini. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan lagi? Kalau tadi kan berarti intinya cahaya itu sangat penting sekali. Sangat penting, ya. Kalau Om Agus sendiri ketika potret suatu produk itu ketika menyiapkan lighting itu bisa sampai memakan berapa? Gini. Sekali lagi gini, kalau kerjaan kadang-kadang kita gini, ada beberapa fotografer itu guyonnya, kalau bisa dipersusah, kenapa dipermudah? Karena hubungannya dengan apa ya, duitnya. Kadang-kadang gini, klien itu sebenarnya nggak ngerti apa yang kita kerjakan. Cuman kalau kita ngecas berapa, mahal relatif, kita ngecas sekian. Tapi kalau ada klien yang nungguin, ternyata semudah itu, kadang-kadang terutama orang Indonesia, kadang-kadang mereka menganggap, oh cuman seperti itu kok mahal. Padahal mereka itu membayar kita, jam terbang kita untuk menentukan, mencari cahaya seperti ini kan nggak kemarin terus tiba-tiba kita bisa. Itu yang mereka harus bayar ke kita. Tapi kalau memang bisa kliennya nggak nungguin, ya cuman 1 jam nggak nyampe, sangat mungkin ada beberapa tadi kerjaan yang saya kerjakan nggak nyampe setengah jam, karena terbiasa saja. Karena lightingnya terbiasa, oh ini berarti seperti ini. Yang paling susah ketika kita motret itu tadi, ini tuh benda yang paling susah difoto. Tapi kalau kita dapat lightingnya, itu jadi kesannya kalau untuk awalan fotografer kayak jadi mahakarya. Karena kok seperti itu ya? Karena iya, ini terus kita motret gelas wine yang itu ada yang seperti champagne, intinya yang transparan itu. Kalau teman-teman yang sering motret, usahakan cepet-cepetlah bikin foto seperti itu, karena itu sebuah portofolio yang eksotik kalau kita dapat lightingnya yang pas, meskipun dengan cahayanya seadanya ini. Mungkin gampang lagi, ada yang suka akuarium, itu punya akuarium, ada ikannya. Akuarium itu yang transparan kan, kadang-kadang ada beberapa akuarium yang tanpa gambar belakang. Masukin aja gelas kita yang oke, terus kita foto. Itu kan kadang-kadang kita nggak kepikir, kanan kirinya kasih lighting saja, kasih cahaya center ini. Jadi gini, akuarium kita ada yang di kos, iseng aja ya, mungkin berapa 30, itu kita masukin gelas, kita foto dari sini, mungkin ada ikannya, dari sebelah sana kita kasih lampu emergency lamp, kita coba apakah pengen cahayanya direct langsung padang semua, atau kita balik, kita kasih reflektor putih, sini putih, motretnya dari sini. Nanti efeknya seperti apa kita coba. Tapi usahakan bukan lampu apa ya, wong Jawa ngomong itu lampu pelentong itu apa ya? Lampu bohlam. Bukan tidak bagus, cuman karena memang dia karakternya nyepot. Itu. Ada lagi yang ditanyakan, Wahyu? Kira-kira begitu. Jadi intinya motret itu asal ada cahaya pasti jadi. Asal ada cahaya pasti jadi. Sekali lagi untuk personal work ya, untuk portofolio kita. Sangat penting. Nanti ke depan coba kalau pengen digambar-gambar dulu. Aku pengen bikin apa ya? Satu itu, kayak brainstorming. Saya pengen motret botol wine, tulis saja botol wine. Kira-kira apa lagi ya? Daun anggur, tulis saja. Nah, itu memudahkan kita ketika kita menata. Di luar itu, ketika kita sudah motret, boleh, tapi minimal kita sudah ada gambaran. Saya pengen bikin foto seperti ini. Kalau yang pinter sketsa, ya coba diiseng-iseng motret gini. Tapi kalau enggak ya minimal ditulis. Kira-kira begitu. Kalau ada pertanyaan nanti boleh nyusul ke Mas Kus, atau nanti ngobrol di luar ini boleh. Gitu. Ada lagi? Atau beberapa teman-teman malah makin blank gitu?
Ini still life ya. Still life. Nah, sebenarnya kita motret orang pun juga sama. Kita juga bisa menggunakan itu. Oke? Sip. Oke, jadi itu tadi penjelasan dari Om Agustri tentang fotografi, bagaimana kita cara berfoto dengan hasil yang maksimal dengan pencahayaan yang sederhana dan lighting yang memadai juga udah dijelasin. Jadi apa nih, Mas, pesan-pesan terakhir apa ya, motivasi untuk kita semua biar kita nih giat untuk ayo belajar fotografi. Fotografi itu penting di dalam broadcasting atau di jurnalistik, di advert. Jadi di ilmu komunikasi ini fotografi itu sangat penting karena ada pesan yang ingin disampaikan. Oke. Kalau saya gini, teman-teman itu sekarang semua punya handphone, jadi usahakan tiap hari itu motret 1 frame aja menggunakan itu. Entah nanti dapat C, entah dapat D, tapi usahakan mengabadikan apa yang kita lihat menurut kita bagus. Sampai sekarang pun saya masih tetap motret, bukan karena kebetulan kerjaan saya foto, tapi kadang-kadang itu kita nggak ngerti kira-kira ini berguna nggak. Contohnya begini, COVID-19 ini mumpung seperti ini, coba abadikan apapun itu. Saya dari awalan itu sudah bikin, saya mungkin membahasakannya apa ya, kayak penanda zaman gitu. Oh, pada tahun ini, bulan ini ada keadaan seperti ini. Jadi usahakan ini kita abadikan. Entah kebetulan kita waktu di Salatiga muter-muter, kita potret, dan usahakan foto yang sudah kita ambil yang menurut kita bagus itu jangan hanya disimpan di handphone. Posting boleh atau kalau perlu ya kita disimpan di hard disk, karena kita nggak ngerti ini kira-kira ada gunanya nggak. Kadang-kadang kan kita heran, tahun sekian dulu ada orang memotret kota kita Salatiga mungkin atau dimanapun, iya ya kok dulu ada seperti ini. Mungkin pernah lihat di Salatiga depan Hotel Wahid itu dulunya cekung, ada terminal yang seperti itu kan kita nggak ngerti. Orang yang motret saja mungkin ya saat itu asal. Nah makanya usahakan kita motret apa yang menurut kita bagus. Minimal gini, kita ke kampus tiap hari pasti kita ketemu kejadian yang beda-beda, ya abadikan saja. Kalau kita belajar fotografi berarti ketika kita mengambil fotografi itu kita masukkan yang pernah kita ajari. Mungkin ada komposisinya, ada lightingnya juga, ada angle-nya, pemilihan angle atas, bawah, kanan, kiri, mungkin bisa zoom in, zoom out. Intinya potretlah yang kita suka, usahakan tiap hari, itu aja. Abadikan setiap momen yang menurut kita tuh unik dan ya. Berbeda. Iya, oke. Gitu aja. Udah, mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Cukup. Oke teman-teman, jadi cukup sekian penjelasan dari Mas Tri. Jangan lupa ditonton video ini sampai habis. Terima kasih.